kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatan Ke Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRR. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR dengan tema permenungan Dia yang tersembunyi akan membalasnya, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami, agar siap sedia untuk menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Ajarilah kami juga untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, dan yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan tangan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa,
janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sesuai dengan Injil kita pada hari ini, saya teringat akan sebuah cerita singkat yang pernah saya baca dalam sebuah buku. Jadi, saya ingat akan sebuah pengalaman para suster dalam hidup berkomunitas, yaitu Suster Teresia dari Kalkuta. Nah, pada suatu kesempatan, Mother Teresa dan para suster mengunjungi rumah seorang pria yang sedang sakit, dan pria ini memang dia tidak bisa berjalan, dan setiap hari dia selalu di dalam kamar dan tertidur begitu saja tanpa dia harus keluar di luar, karena memang kondisinya tidak bisa keluar dari dalam kamar atau dari rumahnya. Nah, pada suatu ketika para suster mengunjungi bapak yang sedang sakit ini. Nah, dalam kunjungan para suster sempat melakukan pelayanan yang sederhana. Nah, mereka membersihkan rumah pria yang mereka kunjungi, kemudian mereka merapikan, membersihkan kamar, dan di suatu kamar ada sebuah lampu yang memang mati, lampunya mati. Nah, akhirnya para suster dengan terbuka dan juga dengan kepekaan hatinya, mereka membantu bapak tadi untuk menggantikan bola lampu yang sudah rusak. Nah, terus tiba-tiba lampunya sudah diganti. Nah, apa yang terjadi dengan bapak tadi? Dia merasa sangat senang, merasa sangat bersyukur karena bapak merasa bahwa dia sangat terbantu oleh para suster, oleh kehadiran para suster. Nah, akhirnya menjadi kebiasaan dari bapak itu, setiap kali para suster selalu mengunjungi bapak tadi, ia selalu mengatakan kepada para suster bahwa terima kasih suster karena sudah membantu saya. Nah, lampu itu kiranya menjadi terang karena para suster sudah memperbaiki. Nah, para suster selalu membawa Yesus Kristus, terang abadi yang tidak kelihatan, diam dalam keheningannya untuk menerangi hidupku yang gelap ini. Nah, ini suatu ungkapan dari bapak itu yang kiranya menjadi suatu motivasi bagi para suster dan juga kita semua. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus,
Nah, setelah kita mendengar cerita singkat tadi, nah sesuai dengan Injil kita pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa Ia mengajarkan kita dua hal yang sangat Kristiani untuk kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan diam-diam tersembunyi di mata manusia, tetapi dapat dilihat oleh Allah Bapa kita. Yang pertama, karya amal kasih atau memberi sedekah. Memberi sedekah dengan sepenuh hati, tanpa perhitungan apapun, dan jangan menceritakan kepada siapapun kalau kita sedang melakukan sesuatu terhadap orang lain. Nah, ketika kita sedang melakukan kebaikan terhadap orang lain, tidak perlu kita menceritakan kepada orang lain bahwa tadi saya sedang melakukan kebaikan. Nah, karena apa yang kita melakukan terhadap orang lain, tentunya Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Kita sedang berbuat kasih, Tuhan tentunya sudah tahu. Kita sedang berbagi terhadap sesama. Nah, apa yang diberikan tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kirimu. Tuhan melihat orang yang memberi dengan sukacita, tetapi tidak pamer atau supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, perbuatan ini menunjukkan bahwa Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita memberikan sesuatu, kita harus memberinya dengan tulus. Karena tentunya pemberian kita akan dibalas oleh Tuhan sendiri. Yang walaupun kita membuat segala sesuatu itu tidak dilihat orang, tetapi Tuhan sendiri yang akan melihatnya dan juga membalas segala kebaikan yang telah kita perbuat terhadap sesama kita. Mari para sahabat yang terkasih, kita membuka hati dan juga diri kita untuk selalu berbelas kasih, selalu berbagi terhadap orang-orang yang selalu membutuhkan bantuan dari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, bimbingilah gerejamu dengan cahaya rohmu, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah-Mu, dan persatukanlah mereka dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.